Yang mau liburan terus dolan keliling Bandung, pastinya sekalian mau kulineran kan? Rugi dong kalau nggak menjelajahi aneka jajanan Bandung yang enak-enak pisan. Tapi pusing nggak sih mesti keliling ke sana kemari buat cari kuliner yang paling enak? Hihi. Makanya sini bos, merapat kita. Kita mau kasih bocoran tempat makan aneka kuliner khas Sunda di satu lokasi. Makanya all you can eat pula. Bayar sekali, makan sepuasnya. Wih, cuan banget nih bos. Konsumen cuan karena ngirit pengeluaran. Plus ownernya juga cuan karena bisnisnya menjanjikan bos. Bayangin aja, omset sebulan nyampe hampir 500 miliar rupiah bos. Halo bos, selamat datang di Bandung, selamat datang di Sawaragna. Mau makan puas, mau makan kenyang, ini dia hanya 70.000 saja. Makan di Sawaragna, cuan bos! Lucu ya namanya, Sawaragna. Sesuai artinya, makan sekenyangnya. Pembeli emang bebas, sikat semua menu dalam 60 menit bos. Cukup modal 70 ribuan per orang, udah bebas icip 18 jenis makanan dan minuman di sini. Mulai dari batagor, cireng, cuanki, rujak, dimsum, siomay, bubur ayam, sampai gado-gado lengkap bos. Pak Heri juga mau bocorin menu bestsellernya nih. Nah, kalau datang ke Sawaragna, jangan lupa mie kocok. Ini salah satu makanan tradisional di Bandung. Semuanya di sini halal dan lolos dari quality control. Enak-enak bos. Ini kuncinya bos, kudu lolos quality control. Pak Heri mengawasi langsung semua proses produksi aneka hidangan Sawaragna dengan resep turun-temurunnya bos. Rasa itu sebetulnya subjektif. Tidak bisa semua orang bilang bahwa ini enak. Tetapi ada suatu garis merah di mana hampir semuanya atau mayoritas itu bilang enak. Nah, khusus di akhir pekan, ada 3 menu spesial yang bisa dinikmati tanpa penambahan harga bos, yakni sop iga yang segar gurih, pempek asli ikan, dan ini nih yang spesial, sukiyaki. Seru kan? Masak sendiri sambil ngariung bareng keluarga atau sahabat. Bahan rebusannya juga banyak pilihannya. Mulai dari aneka sayuran, bakso-baksoan, dumpling ayam, crab stick, sampai fish tofu. Beuh, jos lah! Semua menu yang kita sebut tadi bos, bisa disantap semua sekenyangnya dengan bayar 70.000 aja. All in. Tapi kalapnya tetap kudu dikontrol ya bos. Karena kalau ketahuan gak habis, kita bisa kena denda. Jadi apa yang sudah diambil, ya mesti dihabisin bos. Pak, emangnya nggak rugi ya pak? Misalnya nih, kalau ada pengunjung yang perut karet gitu, nggak kenyang-kenyang ngemilnya. Hihihi. Ini sistemnya subsidi silang sebetulnya. Ada yang makan banyak, ada yang makan dikit, ya kurang lebih seperti itu. Ya buktinya sudah 6 tahun ini masih berjalan, berarti ya ada cuan lah. Nah, saking cuannya, Pak Heri pun memfranchise-kan usahanya. Salah satunya nih, bakal buka Januari besok di Bekasi, bos. Jadi, nggak perlu jauh-jauh ke Bandung, kan? Oh iya, satu hal lagi yang penting, Pak Heri selalu update setiap perkembangan bisnis kuliner di media sosial, bos. Jadi, terobosannya selalu kekinian, sehingga konsumen juga happy banget menyambutnya. Lucunya nih bos, Pak Heri ini sama sekali tidak punya latar belakang bisnis kuliner loh. Pendidikannya aja farmasi bos. Bisnis pertamanya adalah buka toko kacamata alias optik bos. Dari ngeracik resep obat, nyebrang jadi ngoprek resep makanan ya pak. Keren! Terbukti nih bos, apapun latar belakang kita gak akan menghalangi niat kuat asalkan kita konsisten menjalaninya. Sedikit dipunyai orang itu tidak berani untuk ngambil risiko karena
di dalam dunia bisnis itu resiko itu ya 50-50, bisa berhasil bisa tidak, bahkan cenderung tidak berhasilnya gitu. Modal utama Pak Heri adalah keberanian, Bos. Apalagi ia berangkat dari keluarga biasa yang tidak bergelimang harta. Makanya mentalnya jadi terasa untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Niatnya berbisnis muncul saat perusahaan tempatnya bekerja tidak menghargai kinerjanya. Sedih. Nah waktu itu akhirnya saya bertekad, pokoknya mulai saat ini saya tidak akan kerja di orang. Akhirnya saya keluar, saya gadein rumah yang saya beli dengan cicil katakanlah. Nah itulah awal pertama usaha saya. Sekarang semuanya berbalik, Bos. Pak Heri telah berubah menjadi sosok pengusaha sukses yang bisnisnya merajalela. Omsetnya aja bikin kita ikut deg-degan bahagia, Bos. Mau tahu berapa? Spill dong, Pak. Omsetnya ya mungkin kalau dihitungan 200 per hari, misalnya 200 orang per hari, kali aja misalnya 70.000 gitu ya. Nah kurang lebih berapa lah. Tuh, Bos. Anggap aja 200 orang datang setiap hari. Akhirnya masuk tuh 14 jutaan per hari. Lah kalau sebulan, angkanya hampir menyentuh 500 miliar, Bos. Kasep pisan ini mah cuannya. Tapi inget ya, Bos, membangun bisnis juga dari nol banget. Ada keringat dan air mata yang mengiringi usaha ini berkembang. Gak ujuk-ujuk jadi segede gini ya, Bos. Yuk Akang Teteh yang pengen sukses kayak Pak Heri, mangga atuh diikuti langkah-langkah dan tipsnya. Semangat! Silakan datang ke Sawaregna untuk makan kenyang, makan enak, makan puas di Sawaregna saja. Masalah untung dan rugi itu hal biasa, yang penting cuan, Bos! Bos, kalau jalan jangan buru-buru. Cakep. Nggak berasa ya, bentar lagi tahun baru. Kalau kerja mesti sampai beres. Cakep. Yuk kita liburan sambil jadi princess. Pantunya serius nih, Bos. Kita mau ajakin bos semua mampir ke tempat yang penuh kastil. Jadi rasanya kayak liburan di negeri dongeng sekalian keliling dunia sambil bermain aneka wahana, Bos. Buru deh, kita kenalan sama sang owner Nicole River Park yang emang darah bisnisnya mengalir deras. Kalau nggak akan sampai menghasilkan cuan 1,6 miliar rupiah cuma dalam waktu 2 minggu, Bos. Halo Bos, selamat datang di Nicole's River Park. Kami merupakan sebuah wisata baru di area Bogor. Mau tahu keseruannya seperti apa? Tetap di Cuan, Bos. Tempat unik ini emang masih grass banget, Bos. Baru buka bulan Desember ini, tapi pengunjungnya udah ribuan orang. Konsep one stop shopping diterapkan di sini, Bos. Saat baru sampai, outlet belanja baju, oleh-oleh sampai boneka sudah menyambut kita. Tapi keseruan lebih sudah menunggu di dalam, Bos. Kuy, kita jelajahi lokasi seluas 3 hektar yang isinya macam-macam ini. Kita buktikan slogan mereka, satu wisata berbagai cerita. Wih, ini nih spot paling ikoniknya, Kastil Nicole. Nggak cuma bisa buat foto-foto aja, Bos. Di dalamnya juga banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Kayak ini nih, namanya si sepeda udara. Sesuai namanya, kita akan dibawa bersepeda sambil melayang terbang. Sesekali, boleh kita genjot dikit biar berasa goesnya. Terutama saat mesin tiba-tiba mati misalnya. Goes inilah yang jadi pengaman, Bos. Jadi kita nggak melayang terkatung-katung di atas lintasan. Kita tinggal goes aja menuju pos naik turun. Asik banget kan? Sembari lihat-lihat pemandangan di bawah sana. Terus, yang masih pengen terbang-terbang, yuk kita naik Flying Fox ini aja, Bos. Kita bisa melintasi sungai sepanjang sekitar 100 meteran.
Kalau pengen cobain, boleh banget. Asal bobot tubuh kita nggak lebih dari 80 kg, biar proses meluncurnya berjalan mulus, bos. Kalau liburan bareng si kecil, ajakin yuk naik ini nih, wahana berputar yang seru dan aman buat anak-anak. Ini nih yang namanya Cap Spin. Sesuai namanya, wahana ini akan mengajak anak-anak berputar-putar. Tapi tenang, nggak bakal bikin pusing kok, bos. Karena putarannya udah disetting aman banget buat semua penumpangnya. Terus ada juga roller coaster sepanjang 150 meter ini. Manuvernya nggak segila dan semenantang wahana sejenis di tempat lain. Karena emang ini didesain aman dan nyaman buat anak-anak. Kalau udah puas main, jangan lupa mampir ke mini zoo sambil menyambangi aneka satwa yang bisa diajakin main dan foto bareng. Tuh, ada ayam Brahma, cantik ya. Rusa yang jinak banget, sampai berbagai jenis burung yang keren abis. Keamanannya pun jangan ditanya bos, terjamin. Nah, biar nggak ada yang terlewat, semua jalur di sini dibikin one way, bos. Di sepanjang jalurnya, berbagai spot foto dengan aneka tema siap jadi lahan cekrek-cekrek. Mulai dari spot foto indoor ala negeri Tionghoa, street Korean Itaewon kekinian, kesayangan para K-lovers nih. Situasi kampung biru putih khas Santorini Yunani, sampai konsep kota ala Jepang, lengkap dengan aneka pilihan kimono yang bisa disewa. Nah, kalau pengen tampil ala princess Disney di dalam kastil, boleh juga dong pilih aneka gaunnya. Kalau udah capek, rehat dulu yuk sambil isi energi. Icip deh aneka menu di sini yang dijamin endes. Banyak varian pizza yang bisa dicoba di sini, bos. Mulai dari pizza rendang kambing bertabur keju mozzarella, juga pizza berdaging dengan potongan sosis yang rasanya pedas karena ada jalapeno dan paprikanya. Buat pencuci mulutnya, coba nih yang manis-manis. Rasanya dijamin jos, karena sang owner punya pabrik coklatnya sendiri. Aneka pilihan makanan kecil dengan isian dan taburan coklat lengkap tersedia di sini. Harga semua hidangan ini mulai 40 ribuan aja. Asik kan? Nah, harus diakui manuver sang owner buat pengembangan bisnisnya keren abis. Gak ada tuh ragu atau takut buat jajal bisnis baru? Sebelum membuka tempat wisata, restoran Nicole Kitchen and Lounge di Cipanas sudah duluan sukses. Jadi sebenarnya perusahaan kita tuh pertama kali berdirinya di bidang factory outlet. Nah, ketika sudah di factory outlet, kita pertama buka restoran dulu di atas di Cipanas, itu ada namanya Nicole's Kitchen and Lounge. Lalu kita mulai business development ke bidang Nicole's Chocolaterie namanya. Kita mulai merambahlah ke wisata dan juga ternyata puji Tuhan responnya sangat bagus. Jempol deh! Penasaran nggak sih sama omset sejak Nicole River Park ini dibuka 16 Desember lalu? Spill dong Mbak Jessica! Jadi dari awal kita buka sampai sekarang itu kira-kira pengunjung setiap harinya sekitar 4 ribuan pengunjung lah. Kita hitungin yuk bos, pakai patokan harga tiket aja deh. Kalau setiap hari ada 4 ribuan orang berkunjung, beli tiket seharga 30 ribuan, artinya lebih dari 1,6 miliar masuk kantong bos. Ini belum sebulan loh bos, ingat ya ini baru buka 2 pekan. Keputusan untuk membuka tempat wisata baru tepat di musim liburan sekolah, Natal, dan Tahun Baru emang jos banget. Ini keputusan jeli banget bos, salut. Yang model begini nih bos, kudu ditiru biar bisnis Anda cuannya seru. Jadi di sini bos-bos kalian bisa merasakan satu wisata beragam cerita yang pastinya cocok untuk keluarga. Dan yang penting, cuan bos. Berasa nggak sih bos, bahan pangan yang murah meriah dan paling gampang diolah? Ya telur ayam. Diapain aja enak. Dan kalau dijual, cuannya lancar bos.
Makanya bisnis jualan telur tuh nggak ada matinya, karena telur adalah sahabat semua kalangan, mulai anak kosan sampai yang gedongan. Kalau ditekuni bener-bener, cuannya bikin kantong kita gendut, bos. Makanya ikut kita deh, bos, kenalan sama seorang peternak ayam petelur sukses asal Bandung yang bisnis ternaknya tuh cuma sampingan, bos. Tapi cuannya, gila. Alhamdulillah, setelah saya terjun di ayam petelur, bisnis saya sangat menggiurkan. Mau tahu seperti apa? Tetap aja di Cuan Bos. Emang ya bos, yang namanya pengusaha sejati gak akan puas kalau cuan datang dari satu pintu aja. Kang Rifan dan ayahnya pun merintis bisnis baru yang ternyata gak kalah cuan, yakni peternakan ayam. Belajar pelan-pelan dari kawan yang udah lebih dulu sukses, Rifan dan sang ayah mengadopsi sistem tumpang sari yang lebih bersih, gak makan banyak tempat dan ramah lingkungan. Keduanya pun mendirikan kandang ayam di atas 3 kolam ikan yang tak terpakai berukuran masing-masing sekitar 12 meter persegi. Dalam pembangunan kita tidak memakan budget yang sangat besar, soalnya kita memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Misalkan dari kayu, alhamdulillah kan kita punya pohonnya, nah langsung kita manfaatkan untuk pembangunan ini gitu. Ini nih bos yang penting, desainnya mesti efisien. Kerangka beton dan kayu yang disusun mampu menampung sampai 1000 ekor ayam petelur di setiap kandang. Bibit ayam petelur terbaik mereka datangkan dari Cirebon, bos. Karena memang ayam petelur tuh beda banget sama ayam negeri atau ayam kampung. Ayam-ayam ini bisa bertelur tanpa harus kawin dulu, bos. Bibit-bibit ayam yang baru datang harus dikarantina dulu selama 1 hingga 13 minggu. Sampai akhirnya aman buat dipindah ke kandang petelur. Nah, ayam biasanya mulai bertelur di usia 19 minggu dan akan terus produktif sampai usia 2 tahunan. Nah, karena konsepnya tumpang sari, di kolam bagian dasar kandang dipeliharalah ikan lele yang bisa memakan sisa-sisa makanan ayam yang berjatuhan ke bawah. Jadi nggak ada makanan yang terbuang, bos. Sistem tumpang sari ini bikin lele tumbuh sehat tanpa memerlukan banyak perawatan yang rumit. Gak perlu keluar biaya pakan pula kan? Hasil panen lelenya pun gak kalah ciamiknya, bos. Terus, 500 kg lele siap dipanen tiap 3 bulan sekali, seharga 12 ribuan per kilo. Artinya, ada tambahan cuan lagi 6 jutaan, bos. Cakep kan? Si lele juga berkembang biak dengan pesat, jadi nggak perlu deh beli-beli bibit lele lagi. Setelah banyak survei sana-sini, memang model tumpang sari itu yang paling dominan dan paling bagus untuk dijadikan model kandang ayam petelur. Soalnya manfaatnya sirkulasi udara yang sangat bagus, lalu pakan yang tumpah juga kan jatuh ya ke bawah. Itu sangat efektif untuk ikan yang ada di bawahnya. Bos, biar ayamnya bisa bertelur maksimal, si ayam nggak boleh stres, bos. Iya, si ayam kudu happy terus hatinya, biar mood bertelurnya tetap bagus. Makanya, kandang di sini juga dikasih jarak. Di kandang ini tuh berasa banget angin semilir, bos. Nggak pengap dan bau kayak kandang ayam biasa. Pantes aja ayamnya happy dan bisa bertelur sampai 45 kg per hari. Oh iya, kebersihan juga kudu dijaga selalu, bos. Supaya ayam gak gampang sakit, kandang gak bau busuk, dan kayunya awet sampai puluhan tahun. Nah, ini bos, salah satu hasil telur dari kandang ayam kami. Warna juga sangat kecoklatan. Berarti ini menandakan ayam itu sangat sehat. Oh, telur yang coklat begini ternyata tanda ayam bahagia, bos. Telur yang cakep begini bisa tahan sampai 1 bulan penyimpanan, bos. Beda banget sama telur yang warnanya pucat keputihan, cuma bisa tahan sekitar 2 mingguan aja.
Nah, biar telurnya cakep, pakan juga kudu diperhatikan, Bos. Rifan hanya menggunakan pakan pelet terbaik dan sehari bisa habis tuh 15 kiloan pakan. Makin bagus pakannya, makin ciamik pula kualitas telurnya, Bos. Kang, bocorin dong, berapa nih cuan yang datang dari usaha sampingan ini? Untuk omset ini per bulan bisa menghasilkan 30 juta. Beh, sampingannya aja 30 jutaan, Bos. Kece banget deh hokinya si ayam petelur ini. Nah, pendapatan ini juga masih bisa nambah kalau Rifan menjual ayam afkir, alias ayam yang sudah tidak produktif lagi bertelurnya. Ayam seperti ini juga disukai dagingnya dan bisa laku sampai 20 ribuan per ekor untuk pembelian partai besar. Oh iya, belum juga ikut dihitung nih, cuan yang datang dari hasil ternak lelenya. Nggak kalah gedenya nih, Bos. Kalau produksinya udah sekeren ini, kunci berikutnya yang kudu dijaga adalah hubungan baik dengan para pedagang dan agen, Bos. Mereka nih yang punya peran untuk menjamin pembelian dalam partai besar untuk distribusi ke pasar-pasar. Wih, keren banget kan, Bos? Bisnis sampingan ini ternyata mengandung cuan. Perjalanan bisnis membawa sang bos konveksi sekarang menjadi juragan telur ayam. Padahal cuan dari jualan produk busana muslim aja udah jos banget, Bos. Bayangin, sehari bisa produksi sampai 1000 lembar baju aneka model. Dijual online dan offline, produknya udah dipasarkan sampai Papua, Bos. Mulai dari jilbab, gamis, sampai baju koko, ada semua, Bos. Dari Kang Rifan pula kita belajar, Bos. Kalau ditekuni dengan baik, bisnis sampingan pun cuannya nggak kacangan. Gimana, pengen belajar? Kang Rifan siap terima murid tuh. Sana dah, Bos, buruan, biar cepet cuan. Halo Bos, sudah lihat kan tadi bagaimana aja di Anespam? Yang mau belajar silahkan datang ke sini. Yang penting cuan, Bos. Bos, jajanan Indonesia tuh emang gak ada yang zong ya, enak-enak semua. Klepon salah satunya. Si klepon ini belakangan juga disulap jadi cake klepon, cookies klepon, sampai kopi pun rasa klepon, Bos. Tapi ada satu nih yang gak pernah absen, yaitu si gula merah cair dan parutan kelapa. Wajib ada nih, tanpa kelapa gak bakal sempurna rasanya. Nah, bicara tentang kelapa, Bos, di Bali ada loh toko yang bahan utamanya pakai daging kelapa. Tukis Coconut Shop namanya. Sesuai namanya, banyak banget olahan kelapa di sini. Penggemarnya pun bejibun, sampai para seleb juga doyan. Udah punya 3 cabang pula tokonya. Pantes aja, cuannya sampai 540 jutaan rupiah per bulan, Bos. Saya adalah Ketut Subakyase, pemilik dari bisnis ini. Ini adalah bisnis yang satu-satunya bahan dasarnya semua kelapa. Mau tahu gimana? Tetap di Cuan, Bos. Begitu masuk, aroma kelapa langsung menyergap hidung kita. Wangi banget. Langsung kebayang menu andalan di sini, es krim. Teksturnya lembut sekali dan rasanya jangan ditanya. Paduan manis gurih kelapanya pas banget. Kenapa bisa selembut ini ya? Ternyata rahasianya terletak pada proses pembekuan yang dilakukan perlahan. Dari 30 kg santan kelapa murni bisa dihasilkan hingga 300 cup es krim seharga 30 ribuan per buah. Wih, mantap! Es krim di sini dijamin fresh karena dibuat baru setiap hari. Walaupun kalau dalam kondisi beku, es krim bisa bertahan hingga 8 bulan. Pengirimannya pun bisa dilakukan kemana aja, asalkan dikemas rapi dengan ice pack. Makanya nggak heran, Pak Ketut Subakti bisa menjual hingga 10.000 cup lebih setiap bulannya. Ada lagi nih, menu unik yang jarang ditemui di tempat lain, selai kelapa.
Seharga 40 ribuan per buah. Rasanya unik, manis, gurih khas kelapa. Dan ini nih yang paling unik, tuak float. Eits, tapi tenang, minuman ini sama sekali tidak beralkohol, bos. Bahan utamanya air nira kelapa yang manis dipadu dengan es krim, rasanya sempurna. Semuanya adalah gluten free, dairy free, dan juga tanpa telur loh. Jadi ini sangat aman untuk dikonsumsi bagi muda maupun lansia. Buruan datang. Istimewanya, semua kue di sini diproduksi homemade tanpa bahan pengawet. Untungnya, semuanya selalu ludes terjual, bos, jadi nggak perlu restock. Gimana enggak? Kelapanya aja dibakar dulu, jadi aromanya keluar banget. Nggak heran kan kuenya jadi istimewa? Apalagi harganya bersahabat banget, cuma 8 ribuan aja. Saking banyaknya peminatnya, Pak Subakti bisa menghabiskan hingga 7.000 buah kelapa loh. Kelapa ini didatangkan dari Desa Pajahan, kampung halaman Pak Subakti. Ia menggandeng 50-an orang petani setempat. Sebenarnya, dunia kuliner adalah bidang baru buat Pak Subakti loh, bos. Sejak 2006, Pak Subakti mengelola bisnis penyedia internet cafe dengan penghasilan yang lumayan. Tapi, persaingan ketat membuatnya banting setir berjualan minuman kelapa dingin. Ternyata laris manis dan akhirnya berkembang hingga kini. Berbulan-bulan ia habiskan untuk merumuskan resep dan menguji rasanya dengan cara membagikan tester pada kawan-kawannya. Nah, itu yang sebenarnya challenge sekali buat saya. Karena saya terjebak dengan ide kalau pendidikan saya graphic design, saya harus fokusnya di sana. Tetapi saya mencoba karena tekanan finansial, kontrak toko yang begitu mahal, ya mau tidak mau saya harus berinovasi. Emang terbukti, bos, kalau mau maju, pebisnis memang harus kreatif dan tidak takut berinovasi. Hasilnya, Pak Subakti sekarang sudah membuka 3 cabang toko coconut shop di Bali. Wih, mantap kali, Pak. Cuannya seger banget, bos. Sesegar kelapa dagangan Pak Subakti. Ya, kalau masing-masing cabang sih di antara 120 sampai 180 ya per bulan. Tapi itu masih kotor. Widih, cuannya seger bener. Cus, bos, kalau mau mengikuti jejak Pak Subakti, ilmunya udah kita spill abis kan? Bos, sudah tahu kan sekarang bagaimana cara saya membangun bisnis ini? Ya, ini adalah bisnis yang satu-satunya terbuat dari kelapa. Jadi kalau tertarik, silakan datang dong. Yang penting cuan, bos. Bos, namanya juga tahun baru ya. Pasti kita punya banyak banget rencana indah buat dikejar. Termasuk cita-cita membangun bisnis baru yang potensial mengalirkan cuan. Banyak loh lini bisnis yang masih menjanjikan hoki cuan maksimal dengan modalnya minimalis. Apa aja tuh? Kita intip yuk. Sistem ini beneran gak repot, bos. Dropship, penjual nggak perlu nyetok loh. Semua barang akan disediakan pihak supplier. Tugas kita cuma cari pembeli, promo, dan mencatat ordernya aja. Terus urusan packing sampai kirim akan dilakukan supplier. Asik kan? Kita bisa kerja dari mana aja. Modal HP doang nih, bos. Bisa juga kita jadi reseller, ambil barang dari produsen, terus jual lagi dengan harga lebih tinggi. Nah, untungnya datang dari situ tuh, bos. Kalau pengen jadi reseller, banyak platform penjualan daring atau marketplace yang menyediakan fitur dan cara jadi reseller. Asiknya, bisnis ini nggak butuh modal besar, resiko kecil, dan cocok banget buat pemula.
Kalau bisnis yang satu ini emang gak ada matinya di segala zaman, bos. Kuliner, dengan modal yang relatif bisa kita atur besar kecilnya, janji labanya gede banget, bos. Tinggal kita kuatin tuh riset pasar dan jaringan supplier bahan mentahnya. Terus jalanin deh bisnisnya. Di tengah makin beratnya target pekerjaan, banyak orang memilih punya hewan kesayangan untuk meredakan stresnya, bos. Makanya kalau Anda punya hobi memelihara satwa, bablasin aja jadi bisnis yang manis cuannya. Coba breeding, terus pelajari ilmunya, lalu masuk deh dalam komunitas bisnisnya. Jadi deh. Nah, satu lagi nih yang kekinian juga, bos. Apapun yang terkait dengan urusan digital, mulai dari digital content, digital marketing, sampai digital development. Makanya, mulai akrabi gadget Anda, biar bisa jadi asisten penghasil cuan. Udah, jangan kelamaan mikir. Segera pilih bisnis yang paling cocok, lalu segera rintis. Bagus lagi deh kalau diawali dari hobi. Jadi ngejalaninnya juga nggak setengah hati. Selamat tahun baru, bos. Tahun baru, bisnis baru. Dan kudu cuan, bos.